Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma lian aludhu bihi siwaka inda ululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولا يضيق رسول الله جاءك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه وعلى آله. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala nabiyuna Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mendapatkan pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita ikuti dengan kuliah subuh pagi hari ini dengan bahasan kitab Nasoil Ibad. Mudah-mudahan memberikan keberkahan pada usia kita, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jamaah kuliah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bacaan kita sampai makalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qala. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, semoga Allah memuliakan beliau. Sesungguhnya sahabat Ali berkata, man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matluban wala anin nari mahroban. Kata Sayyidina Ali bahwa barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara pada dirinya, maka dia tidak meninggalkan surga sebagaimana incaran dan tidak meninggalkan neraka sebagaimana pelariannya itu. Jadi kata Sayyidina Ali, ini ada 6 perkara yang apabila 6 perkara ini tanda-tandanya ada pada diri seseorang, maka dia itu seolah-olah mencari surga dan menjauhkan neraka. Awaluha, yang pertama kata Sayyidina Ali, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaatinya. Masya Allah. Jemaah sekalian, dari mana kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, Tuhan yang wajib disembah. Pertama, dari didikan kedua orang tua kita. Ya. Seorang tua mendidik anaknya untuk tidak berbohong, berkata bohong, untuk tidak berbuat jahat, karena disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dipesannya anak, nak, jangan mencuri, jangan berkelahi, itu dosa, karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dididik oleh orang tua kita untuk mengenal Allah. Kemudian didikan itu dipertajam, dimantapkan dengan bimbingan guru-guru kita. Ketika kita mengaji, diajarilah kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan nama sifat 20. Ada kitab namanya kitab sifat 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qaridan muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Yang pertama dikenalkan oleh guru kita, Allah bersifat wujud. Apa wujud? Artinya ada. Ya. Terus nama-nama Allah, sifat-sifat yang Allah yang lainnya dikenalkan kepada kita, sehingga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab itu juga dikatakan awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqon. Yang pertama sekali wajib mengetahui atas manusia, yaitu
mengenal Allah Tuhannya dengan yakin. Nah, sekarang kita sudah mengenal Allah jemaah sekalian. Kalau sudah mengenal Allah, bagaimana? Allah punya perintah kepada kita. Apa perintah Allah? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadaku, menyembah Allah. Subhanallah. Jemaah sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Ya. Inilah kata Sayyidina Ali, mengetahui tentang Allah kemudian mentaatinya. Perintah Allah kita taati. Kalau kaum sufi itu saking cintanya, saking inginnya hidup selamat, selalu membanyakin doa, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak. Ilahi anta maksudi, wahai Allah, wahai Tuhan yang mengetahui maksud kami. Waridhoka matlubi, kami menuntut ridho dari Engkau. A'tini mahabbatak, anugerahkan kepada kami kecintaan kepadamu. Wa ma'rifatak, dan mengenal kamu dengan sebenar-benar keyakinan, ma'rifat. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita diajari, dididik oleh orang tua kita, guru-guru kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perintahnya. Mudah-mudahan ketaatan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa arafa syaitana fa'asahu, mengetahui setan lalu maksiat kepadanya. Artinya maksiat kepada setan itu kita tidak mau tunduk patuh kepada bujuk rayu setan. Masya Allah. Jemaah sekalian, setan itu adalah iblis. Iblis yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Allah menyuruh malaikat-malaikat untuk memberi hormat sujud kepada Nabi Adam, di situ ada iblis, ya, aba wastakbara. Iblis itu takabur, nggak mau dia sujud kepada Nabi Adam. Iblis yang takabur ini dia menjadi hamba Allah yang terkutuk, minasyaitonir rajim. Ya. Makanya kita ketika membaca Quran supaya tidak tergoda oleh gangguan iblis, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, sebetulnya ya sekalian, runtutannya ada yang namanya juga jin. Kalau jin ini semua makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api, ini jin. Dan iblis orang tuanya jin. Perbuatan iblis yang munkar, yang menentang, yang selalu membuat kerusakan, ya, yang tidak mentaati kebenaran, ini dinamakan syaitan. Ya. Nah, kita telah tahu, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan ajakan syaitan agar kita selamat hidup di dunia ini, kemudian sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam dulu ketika dengan istrinya Hawa di surga itu ditipu oleh iblis, sehingga Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nah, makanya
kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya bani Adam ala ta'budu syaitan. Wahai anak keturunan Nabi Adam, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun bin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nyata apanya? Nyata godaannya, nyata bujuk rayunya, nyata menyesatkan kepada setiap manusia. Udah banyak orang yang tersesat karena godaan syaitan, iblis yang terkutuk. Kalau godaan syaitan, jin, iblis, syaitan bersatu pada diri manusia, maka manusia menjadi makhluk yang sangat berbahaya di dunia. Berbuat onar, berbuat kemungkaran, berbuat kejahatan, berbagai macam perbuatan jahat dikerjakan oleh manusia. Karena sudah bersatu, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Nah, oleh karena itu, supaya kita terhindar dari godaan syaitan, godaan iblis, godaan jin, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ada lagi Allah turunkan satu ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang kita kenal ayatul kursi. Ini mampu menangkal perbuatan-perbuatan dari syaitan dan juga manusia jahat, sebagaimana dalam kita pernah dengar kisah-kisah. Bahkan saya pernah membaca satu berita seorang wanita yang pulang kerja agak larut malam, sedangkan dia harus pulang menuju rumahnya melalui sebuah lorong. Dilihatnya di jauh sana ada laki-laki yang berdiri. Maka wanita itu kemudian membaca ayat kursi sampai selesai. Udah selesai dibaca lagi. Terus sampai wanita itu melewati laki-laki yang berdiri tadi. Kemudian dia terus berjalan sampai ke rumahnya. Kemudian dia setel TV sebelum dia tidur, ternyata ada berita yang langsung ditayangkan di gang yang tadi dia lewati. Ada laki-laki yang berdiri itu, terjadi sebuah pembunuhan. Dia merasa terkejut, dia merasa bersyukur kepada Allah karena lindungan bacaan ayat kursi tadi menyelamatkan dirinya dari gangguan laki-laki yang jahat tadi. Masya Allah. Jadi berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari bujuk rayu syaitan yang bersatu dengan manusia menjadi sangat durhaka sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, wa arfal akhirata fatolabaha, mengetahui akhirat lalu dia mencarinya. Insyaallah akhirat ini harus kita cari, Pak. Dan sekalian, ya, akhirat harus kita cari. Apa sih yang ada di akhirat? Kita udah tahu tentang akhirat karena kita udah tahu tentang Allah, ya. Kita tahu ajaran-ajaran Allah disampaikan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad memberitakan tentang negeri akhirat. Dan kita telah tahu negeri akhirat. Negeri akhirat itu tersembunyi, berada setelah maut merenggut nyawa kita. Nah, kita tahu akhirat. Apa isinya akhirat? Akhirat isinya cuma dua tempat, surga dan neraka. Kira-kira yang kita kejar, yang kita cari, surga apa neraka? Yang pastinya kita mencari surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah sediakan untukmu di negeri akhirat, yaitu surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan nasib keberuntungan kamu di dunia. Sekalian,
kita ayo berlomba-lomba berfastabiqul khairat, mengejar keuntungan akhirat yang berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana cara yang mengejar nilai kebaikan surga akan kita dapat? Caranya sangat mudah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya pewaris-pewaris, yaitu para ulama, guru-guru kita, orang-orang alim, ya. Orang yang duduk dengan ulama saja, dia akan mendapatkan surga. Surga yang ada di negeri akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang bertakwa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man jalasa indal alimi sa'atain. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, dengan ulama sekedar 2 jam. Au sami'a minhu kalimatain, atau mendengar perkataan ulama 2 kalimat. Au masa ma'ahu khutwatain, atau berjalan dengan ulama 2 langkah. Au akala minhu lukmatain, atau makan dengan ulama 2 suapan. Apa kata Nabi? A'tahullahu ta'ala jannatin. Barang siapa yang duduk dengan ulama 2 jam, mendengarkan perkataan ulama 2 kalimat, makan bersama ulama 2 suapan, berjalan dengan ulama 2 langkah, maka orang yang duduk dengan ulama, makan dengan ulama, mendengarkan perkataan ulama, jalan dengan ulama, akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu surganya seperti luasnya 2 kali dunia. Masya Allah. Diberikan kepada kita orang-orang yang mau duduk dengan ulama 2 buah surga. Yang satu surganya luasnya 2 kali ukuran dunia. Berarti 4 kali dunia luas surga buat orang-orang yang mau duduk dengan ulama. Nah, kita sedang mencari akhirat. Yang kita cari surga. Kalau kaum sufi itu jamaah sekalian punya politik berdoa. Apa politik berdoanya? Dia tidak ingin surga, tapi ingin yang punya surga. Siapa yang punya surga? Allah. Dia pinginnya Allah, bukan surga. Akhirnya kalau Allah enggan untuk didekati sahabatnya, maka sahabat itu paling kagak ditaruh di tempat yang namanya surga. Begitulah para kaum sufi, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar akhirat. Nah, kalau kita mengejar akhirat ini inginnya surga, tapi banyak juga orang yang sekarang nyeleneh. Apa katanya? Biarin saya masuk neraka. Banyak teman saya ada begitu. Ada ramai juga begitu. Masya Allah, nyeleneh itu. Ya biar ketemu Fir'aun yang dilaknat Allah, ketemu Qarun, bajingan, ketemu para pendosa, ketemu para mucikari masuk di dalam neraka jahanam. Ya, orang-orang pengen mengejar akhirat, dia biarin masuk neraka. Banyak temannya, naudzubillah min dzalik. Itu banyak ditawain di TV itu, di media sosial itu berita itu. Itu orang kurang ajar, insyaallah. Ya. Orang-orang mencari akhirat itu kebahagiaan surga, malah disebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, wa arafat dunya farafadoha. Mengetahui dunia lalu dia meninggalkannya. Mengetahui dunia lalu dia meninggalkannya. Bagaimana artinya? Masya Allah. Artinya kita jangan terkecoh dengan kemanisan dunia. Dunia ulun, dunia itu manis, ya. Jangan sampai kita ini terkecoh dengan kehidupan dunia. Dunia itu sesuatu yang banyak tipu daya, ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia?
agar kita lari dengan tipu daya dunia, jadikan dunia ini sebagai persemaian negeri akhirat. Ya. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini kita jadikan ladang persemaian untuk negeri akhirat. Nah, jadi sekalian, memperbanyak bekal untuk keluar dari dunia, ya, dengan beramal ibadah. Jangan sampai menuruti mau syahwat dunia. Bukankah dunia ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan, Nabi melihat wanita yang sudah tua renta dengan pakaian yang sangat glamor, bertahtakan emas intan permata, memanggil-manggil Nabi Muhammad. Itulah dunia, bujuk rayu dunia. Orang yang terlena dengan kenikmatan dunia lupa Allah, ya, akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lupa kepada negeri yang sebenarnya akan dia tinggalkan, yang akan dia temui, yaitu akhirat atau dunia atau surga. Jadi sekalian, isi dunia itu apa sih? Isi dunia itu ada 3, Pak. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu tinggal kenangan. Yang kedua, masa sekarang. Masa sekarang inilah masa kesempatan kita untuk, kalau kita punya banyak salah dan dosa, untuk taubat hari ini, untuk minta maaf, minta ampun kepada Allah, untuk ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jangan tunggu besok. Emangnya besok kita masih hidup? Kita nggak tahu. Nah, kemudian isi dunia yang ketiga, ini masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu masa di mana kita saat-saat panen dari hasil perbuatan kita. Yang sekarang kita tanam ini nanti akan kita terima di negeri akhirat. Baik yang kita tanam, surga bagiannya. Kesalahan, keburukan dan kejelekan yang kita tanam, neraka. Naudzubillah min zalik. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian dunia juga adalah pengertian bukan hanya dunia bersifat tanah, tapi kekayaan, pangkat, jabatan itu dunia. Dunia. Kekayaan, banyak orang yang kaya terlena, tidak mentasarufkan hartanya ke jalan Allah. Akhirnya dunia ini akan membinasakan dirinya. Saking kayanya berpoya-poya, berbuat dosa ke sana kemari. Pangkat jabatan, pangkatnya kalau digunakan untuk menakut-nakuti atau wibawa, untuk dihormati, bukan untuk melindungi, pangkatnya akan menjadi bencana buat dirinya. Kemudian jabatan, apakah dia gubernur, apakah itu wali kota dan sebagainya. Kalau jabatan itu dipegang sesuai dengan amanah jabatan untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di bawahnya, ini menyelamatkannya. Tapi kalau jabatan itu untuk berkorupsi dan sebagainya, naudzubillah summa naudzubillah. Pangkat, harta, jabatan akan kita tinggalkan. Kekayaan tidak akan masuk ke dalam kubur kita. Di dalam kubur kita begitu ditanya, kita menunjukkan bahwa saya ini pangkatnya ini, tidak berguna. Nah, dunia akan kita tinggal. Semuanya kekayaan kita tinggal. Ya, kita masuk ke dalam negeri akhirat, negeri yang kekal selama-lamanya. Ya. Oleh karena itu, mari sekalian, ya, ketika kita meninggalkan dunia nanti, ketika meninggalkan dunia yang penuh dengan kebohongan, dengan tipu daya, kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima kata Sayyidina Ali, wa arafal haqqa fattaba'ah. Mengetahui yang hak lalu mengikutinya. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak, kebenaran, mari ikuti. Ya.
Jangan sampai kita menyeleweng dari kebenaran. Ikuti kebenaran. Kemudian terakhir, wa arafal batila fajtanabahu, mengetahui yang batil lalu dia menjauhinya. Kalau ada kebatilan, kalau ada hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum agama, adat ataupun hukum negara, kebatilan tinggalkan, jauhi. Mudah-mudahan kita terselamatkan, selamat dari dunia sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Nabil Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil akhyar adada ni'amil abdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma hdina bil huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.